Halo minasang dan para dulur, selamat datang kembali di Nikasu Channel. Gimana kabar para dulur? Semoga sehat semuanya, amin. Oh ya para dulur, di dalam video yang terdahulu, video yang membahas masalah Jepang saat ini tidak aman karena banyak sekali kriminalitas, perampokan, bahkan pembunuhan. Ini videonya. Ternyata di luar perkiraan saya, penonton atau view-nya itu menembus 14.000. Terima kasih karena telah mendukung channel saya ini. Dan di video tersebut juga banyak sekali komentar yang masuk. Dan dari beberapa komentar yang masuk, saya tergelitik dengan beberapa komentar. Ini komentarnya. Melihat komentar itu, saya tergerak untuk membuat video ini untuk menjelaskan sekali lagi kepada para dulur seperti apa toh sebenarnya kriminalitas yang akhir-akhir ini terjadi, terutama perampokan disertai pembunuhan yang banyak terjadi di wilayah Jepang saat ini. Ikuti terus video ini sampai akhir. Semoga para dulur bisa memahami penjelasan yang ada dalam video ini. Jadi dalam video yang terdahulu sudah saya jelaskan bahwa di Jepang saat ini kriminal memang sudah meningkat, jadi dianggap tidak aman, terutama bagi warga negaranya sendiri ya. Nah itu kenapa? Karena dalam kurun waktu 2 bulan saja, dari Agustus akhir sampai Oktober pertengahan, ini tabelnya, sudah terjadi banyak sekali perampokan disertai pembunuhan. Kalau menurut tabel ini ada 11 tempat, bahkan dalam satu tempat itu bisa terjadi 2-3 kali kejadian ya. Dari beberapa kejadian perampokan yang paling viral ialah perampokan yang terjadi di Tokyo Ginza. Ginza itu ialah distriknya orang-orang kaya. Jadi di situ terkenal dengan deretan toko-toko mahal begitu loh, barang-barang mahal begitu loh. Para perampok itu merampok sebuah toko arloji di siang hari di tengah keramaian orang yang sedang lalu lalang bekerja. Disaksikan banyak orang begitu. Jumlah barang yang dirampok itu sekitar 70 pieces baik arloji maupun perhiasan, dan kerugian ditaksir sekitar 1,3 miliar kalau dirupiahkan. Itu juga di video para dulur. Ini videonya. Yang merampok 4 orang, namun kemudian seminggu kemudian mereka tertangkap semua. Dan ternyata itu ada kaitannya dengan kejadian perampokan sebelumnya begitu. Pelaku yang sudah tertangkap itu mayoritas orang Jepang sendiri. Bahkan umur para pelaku ini masih ada yang di bawah umur, ada yang masih 17 tahun, tapi ada juga yang sampai 50 tahun. Jadi bara-bara begitu loh. Terus kenapa kok bisa begitu? Lah, ini begini. Saat ini di Jepang itu sedang viral yang namanya Yami Baito. Itu artinya pekerjaan sampingan, tapi pekerjaannya itu tidak jelas begitu loh. Pekerjaannya tidak jelas, yang memberi pekerjaan siapa juga tidak jelas. Kenapa? Karena itu diperintah lewat HP. Jadi mereka tidak tahu yang merintah siapa begitu. Terus bagaimana cara merekrut para pelaku ini? Jadi para pelaku ini yang sebetulnya juga korban dari Yami Baito tadi, itu direkrut dengan 2 cara. Yang pertama, ada yang menyebar akun di media sosial menawarkan bantuan uang kepada siapapun yang
memerlukan. Namun dengan perjanjian, sebelum menerima uang bantuan tersebut, mereka bersedia untuk menyerahkan data pribadi mereka, termasuk data keluarga, termasuk ya seperti SIM, KTP, dan lain-lain begitu. Setelah data itu didapat, orang tersebut akan dikirim sejumlah uang yang dia butuhkan gitu loh. Lah setelah dia menerima uang ini, dia kemudian seperti terikat suatu perjanjian bahwa setelah menerima uang tersebut, dia harus melakukan pekerjaan yang diperintahkan kepada dia, tapi pekerjaan itu diperintah lewat HP begitu. Jadi dia tidak tahu siapa yang memerintah. Itu cara pertama. Kemudian yang cara kedua ialah membuka brosur pendaftaran pekerjaan baito begitu dengan iming-iming gaji yang tinggi. Bahkan di televisi kemarin ada diberitakan ada yang satu hari itu bisa mendapat gaji 10-15 man. Jadi kalau dirupiahkan itu ya sekitar 10 juta sampai 15 juta. Siapa yang nggak tergiur berdulur? Dan itu ya rata-rata yang terjebak itu yang anak-anak masih labil begitu ya, termasuk juga orang tua juga ada, tapi kebanyakan yang musoku itu yang tidak punya pekerjaan alias pengangguran. Lah orang-orang yang sudah menerima uang maupun yang sudah mendaftar Yami Baito tadi, kemudian disuruh melakukan pekerjaan yang sesuai dengan perintah yang ada di HP mereka. Misalnya si A harus mengantar satu mobil dari tempat satu ke tempat lainnya. Setelah sampai di tempat yang dituju, disuruh meninggalkan mobil itu. Kemudian juga ada yang jadi sopir. Jadi mobil sudah tersedia, tinggal menyopiri dan mengantar beberapa orang dari satu tempat ke tempat lainnya. Namun dia tidak tahu ternyata yang dia antar itu para pelaku perampok. Ada juga yang hanya disuruh membawa tas dari tempat satu ke tempat lainnya. Namun dia tidak tahu kalau ternyata tas tersebut berisi peralatan untuk merampok. Ada juga yang hanya disuruh membawa tas dari satu tempat ke sebuah stasiun untuk menaruh tas yang dibawa itu ke loker yang ditentukan di stasiun tersebut. Namun dia juga tidak tahu ternyata tas yang dibawa itu adalah hasil rampokan begitu. Terus ada juga yang hanya disuruh mengambil tas dari loker untuk diambil isinya yang ternyata uang, disuruh transfer ke rekening tertentu. Lah dia tidak tahu ternyata uang yang dia transfer itu hasil dari perampokan begitu loh. Ya begitu urutannya. Jadi antara pelaku satu dengan lainnya itu tidak saling mengenal, dan mereka juga tidak tahu apa yang mereka lakukan itu ternyata ada sangkut pautnya dengan perampokan yang saat ini terjadi. Makanya begitu para pelaku perampokan ini tertangkap, ini merembet pelaku-pelaku yang lain ini saling berkaitan begitu loh para dulur. Dan ternyata setelah diteliti ini saling berkaitan antara satu tempat dengan yang lainnya begitu. Dan perlu diingat sekali lagi bahwa para pelakunya ini orang Jepang sendiri, tidak ada orang asing. Dan sampai saat ini memang belum ada warga asing termasuk warga Indonesia yang ikut terlibat begitu loh. Semoga saja kedepannya tidak ada. Cuma yang ditakutkan ialah masih banyak di luar sana yang akan menjadi korban Yami Baito ini, karena memang katanya
Yamiba itu ini tidak bisa diberantas begitu loh. Begitu para dulur penjelasan saya dalam video ini. Semoga apa yang saya jelaskan ini bisa menjadi gambaran bagi para dulur seperti apa toh bentuk kriminalitas akhir-akhir ini yang terjadi di Jepang. Terima kasih telah menonton. Sampai jumpa.